puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat fajar secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali seperti yang rutin kita lakukan di tempat yang sangat kita cintai ini, kita di pekan terakhir kita berbicara tentang pekan pertama kita berbicara tentang atau membahas sedikit tentang Aqidatul Awam yang alhamdulillah kita sudah memasuki bab-bab akhir dari kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji dan di Al-Imam Al-Marzuki, dan saat ini kita sudah memasuki bab Isra dan Mi'raj. Sudah kita bahas kemarin tentang matan tentang Isra dan Mi'raj, dan pada kesempatan pagi ini kita sempurnakan pembahasan kita di akhir-akhir di matan Aqidatul Awam ini, tapi di bab ini masih sedikit tentang Isra dan Mi'raj. Dikatakan di situ, wa ba'da Isra urujun lis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Ini tentunya menyempurnakan pembahasan apa yang sudah kita bahas kemarin tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari matan Aqidatul Awam. Wa ba'da Isra, dan setelah melaksanakan Isra yang sudah kita jelaskan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina. Urujun lis sama, baru Nabi Muhammad SAW Mi'raj ke langit yang sudah kita jelaskan dan kita bacakan secara singkat hadis tentang Mi'raj pada pertemuan bulan yang lalu. Hatta ra'an nabiyyu, sampai akhirnya Nabi melihat Rabban, Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kallama, dan Rasulullah berbicara. Jadi di dalam Mi'raj ini nanti dijelaskan bahwa Rasulullah SAW naik sampai ke langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha, hatta ra'an nabiyyu Rabban, sampai Nabi melihat Allah, kallama, dan berbicara. Min ghairi kaifin wan hisar, tapi pembicaraannya tidak bisa dengan diungkapkan bagaimana dan ada batasan. Artinya tentunya bicara tidak seperti bicara kita dengan kita. Min ghairi kaifin wan hisar, maksudnya jangan dibayangkan Rasulullah berbicara dengan Allah seperti kita berbicara. Begitu juga Allah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa dibahas bagaimana bentuk melihat, bentuk berbicaranya. Waftarat, dan difardukan kepadanya khamsan ba'da khamsina farad, yaitu difardukan kepada Rasul, diwajibkan untuk Rasul dan umatnya, yaitu khamsan, 5 solat ba'da khamsina farad, yang sebelumnya difardukan 50. Nah ini tentunya oleh-oleh yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah bertemu dengan Allah. Nabi mendapatkan perintah 50 salat. Nah, disebutkan keterangan hadis, keterangan dari matan ini, wa ba'da Isra urujul lisabah hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Ada beberapa hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama diantaranya adalah ini yang ada di dalam kitab Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Setiap orang yang mukallaf wajib meyakini bahwa Allah telah memuliakan Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Wajib setiap mukallaf. Yang kedua, dan juga dengan peristiwa Mi'raj dari Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Ini harus kita yakini. Jadi tidak perlu berlogika, tapi ini adalah keyakinan, keimanan. Makanya di sini dimasukkan dalam bab akidah. Dan disebut Aqidatul Awam, yaitu ini harus diyakini, harus menjadikan sebagai satu akidah bahwa Nabi Mi'raj sampai bertemu dengan Allah. Kemudian dalam peristiwa memperlihatkan, yaitu peristiwa ini memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Dan tentunya tanda-tanda kekuasaan Allah seperti yang kita tahu, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Dan di situ dalam Isra dan Mi'raj Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, baik dari qauliyah dan kauniyah. Inilah ayat-ayat yang diperlihatkan, dan nanti di dalam beberapa hadis ada beberapa kejadian yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad